Pulau Enggano sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia adalah salah satu surga alam yang tersembunyi dan masih jarang didengar namanya. Keindahan alam yang eksotis serta kultur budaya menjadi salah satu faktor yang menarik yang wajib untuk dieksplorasi lebih dalam lagi. Pulau yang berada di zona Samudra Hindia ini memiliki tantangan tersendiri untuk dikunjungi. Sekitar bulan Januari tahun 1902, seorang misionaris bernama Agus Let bersama guru Christian Lumban Tobing melakukan perjalanan dari Pulau Mentawai ke Pulau Enggano yang terletak di sebelah barat daerah Karkua. Sejak saat itulah, Pulau Enggano menjadi lahan yang sangat subur bagi perkabaran Injil. Saat ini usia perkabaran Injil di Pulau Enggano sendiri telah mencapai 122 tahun. Pada tahun 1938, berdirilah sebuah gereja di desa Malakoni. Perjalanan ini berlangsung hingga tahun 1945. Putra dan putri Enggano pun ikut menjadi pelayan. Hingga akhirnya, tahun 1968, berdirilah Panupea Kristen Protestan Enggano atau yang disingkat PKPE. Pada kenyataannya saat itu PKPE belum mampu untuk mandiri. Sehingga sampai saat ini PKPE masih berada di bawah asuhan Zending HKBP. Salah satu kerinduan masyarakat Enggano adalah dapat beribadah dengan menggunakan bahasa ibu atau bahasa Enggano. Karena bahasa ibu atau bahasa Enggano merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dijaga agar tidak punah. Untuk itu pada tahun 2014, dibentuklah tim peneliti yang akan melakukan penerjemahan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Enggano. Dengan support dari Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, riset dan penelitian ini berjalan dengan baik selama kurang lebih 10 tahun. Hingga akhirnya, pada bulan Juli tahun 2024, diluncurkanlah Alkitab Perjanjian Baru bahasa Enggano. Bagaimana perjalanan riset dan penerjemahan ini berjalan? Dan apa saja kendala yang dihadapi tim dalam proses penerjemahan ini? Berikut kisah mereka yang menjadi pelaku dan saksi proses penerjemahan ini berlangsung. Terbitnya Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Enggano awalnya suatu kerinduan daripada jemaat HKBP, PPP KPE, Resort Pulau Enggano akan lebih dapat memahami dengan baik daripada isi Alkitab yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Sehingga tercetuslah ide supaya dapat membuat ataupun menerbitkan Alkitab ke dalam bahasa Enggano. Pada tahun 2007, saya secara pribadi memang telah pernah diingatkan oleh Emeritus Opung Eporus Bonar Rapitupulu pada saat saya mengikuti ujian wawancara penerimaan calon pendeta di gereja HKBP. Kemudian daripada itu, setelah saya diterima dan ditabiskan menjadi pendeta HKBP dan ditugaskan pelayanan ke Pulau Rupat
sebagai penginjil tepat pada tahun 2012 saya dipindahkan ke Pulau Enggano. Pada tahun 2014, tepatnya 1 Januari 2014, ada kesepakatan dengan Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerbitkan Alkitab dalam bahasa Enggano. Pada saat itu ada beberapa hal yang perlu menjadi pegangan, yang menjadi petunjuk, dan yang terpenting adalah para peserta yang akan menjadi tim dalam menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Enggano. Dari Lembaga Alkitab mengadakan lokakarya untuk pembentukan tim. Dan pada saat itu terbentuklah tim dengan beberapa orang yang mau memberikan hati dan pikirannya untuk menjadi bagian daripada anggota tim. Dari antara lain pengetik Ibu Resyawati, peneliti Bapak Sintua Sahril, Bapak Nelson, Bapak Abner, Bapak Milson, dan Bapak Aaron Kaitora. Sebagai koordinator pada saat itu Bapak Empenglis IA Kauno, dan saya sendiri terlibat dalam tim sebagai pengetik. Dalam proses penerjemahan Alkitab Perjanjian Baru ke bahasa Enggano mengalami beberapa kendala, yaitu yang pertama, tidak adanya alfabet bahasa Enggano. Bahasa Enggano bahasa lisan yang harus ditranslate ke bahasa tulisan. Kemudian kurangnya kosakata di Pulau Enggano. Ada beberapa yang tertulis dalam Alkitab itu tidak ada kosakatanya dalam bahasa Enggano. Sejak awal sebelum kami melaksanakan penerjemahan ini, ada beberapa respon dari sebagian besar jemaat, yaitu bahwa dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Enggano ini kesannya seperti nggak mungkin dan mustahil menurut mereka. Namun kami tetap yakin bahwa sepanjang kami mau berusaha, kami pasti bisa melakukannya. Ada beberapa kendala yang kami hadapi di tengah-tengah perjalanan penerjemahan Alkitab ini. Terutama dalam penerjemahan ini kami sama sekali tidak didukung oleh aksara atau abjad. Tapi bagaimanapun juga ini tidak membuat kami putus asa bahwa dengan bahasa yang kami gunakan sehari-hari itulah yang menjadi patokan kami untuk kami tuliskan ke dalam bahasa Enggano. Nah, kendala-kendala terberatnya adalah, ya mungkin itu yang saya katakan tadi di awal, bahwa seharusnya dalam penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Enggano ini kami punya aksara atau abjad untuk menjadi patokan atau dasar bagi kami untuk melakukan ini. Namun apapun itu alasannya, pekerjaan ini tetap kami kerjakan, dan puji Tuhan sampai pada tanggal 25 kemarin itu berhasil diluncurkan. Dan seharusnya Alkitab Perjanjian Baru bahasa Enggano ini harus selesai dalam kurun waktu 5 tahun. Akibat dari kendala-kendala yang kami hadapi di tengah-tengah penerjemahan ini, akhirnya
itu bisa mencapai 10 tahun sejak 2014 hingga 2024. Tapi puji Tuhan bahwa sesuai ketentuan seharusnya bahasa Enggano tidak terbit Alkitabnya, karena dari waktu saja itu kami sudah tidak memungkinkan lagi untuk meneruskannya sesuai aturan dan ketentuan. Namun kami percaya jikalau tanggal 25 kemarin itu berhasil diterbitkan, kami percaya itu pekerjaan Tuhan dan puji Tuhan. Dan pada awalnya jemaat yang kurang setuju, kurang yakin, kurang percaya bahwa ini bisa kami kerjakan. Ternyata setelah peluncuran ini, mereka begitu bersemangat, bersukacita, dan begitu gembira menyambut hadirnya Alkitab Perjanjian Baru Bahasa Enggano ke tengah-tengah gereja yang ada di Pulau Enggano, secara khusus gereja HKBP PKPE. Ya, dalam penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Enggano ini, kita bersama dengan tim mengambil suatu kesepakatan, yaitu dengan memakai terjemahan bahasa Enggano sehari-hari. Dan dalam hal itu, sebagai pedoman, kita juga memakai Bimka dan bahasa Yunani sebagai bahasa asli daripada Perjanjian Baru. Saya sebagai penterjemah, setelah saya terjemahkan, hasilnya dikembalikan ke koordinator. Dari koordinator nanti dikembalikan lagi ke penulis. Setelah ditulis, baru dikembalikan ke peneliti. Setelah peneliti nanti baru pleno, itulah yang hasil yang sudah ditetapkan. Puji Tuhan, proses penerjemahan Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Enggano dapat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami, sehingga Alkitab Perjanjian Baru akhirnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa ibu atau bahasa Enggano. Kami, seluruh anggota tim penterjemah, dapat bekerja dengan baik. Dan kami semua sangat bersyukur karena kami dipersatukan dalam suatu tugas yang sangat mulia. Walaupun sepanjang perjalanan selama proses penterjemahan berlangsung, ada beberapa anggota tim yang sudah mendahului kita, baik karena kondisi kesehatan yang kurang mendukung, ataupun seperti saya yang mundurkan diri dari tim. Namun, meskipun demikian, proses penerjemahan ini tetap dilanjutkan oleh anggota tim yang lain. Harapan kami, semoga Alkitab Perjanjian Baru yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Enggano ini bisa terus dibaca sampai ke generasi berikutnya. Dan bahasa ibu atau bahasa Enggano tetap terjaga dan tidak pernah punah dimakan zaman ataupun kemajuan teknologi. Mau yahta ubaika jadi upari uparna bah sinah dari kian. 122 tahun perjalanan Zending di Pulau Enggano bukanlah waktu yang singkat. Begitu banyak peristiwa yang telah terjadi di pulau ini, termasuk Pulau Karkua yang dahulu menjadi tempat misionaris Agus Let bersama guru Christian Lumban Tobing memulai pelayanannya di Pulau Enggano, telah lenyap dihantam gempa bumi pada tahun 2000. Lalu, apa yang menjadi harapan para jemaat di Pulau Enggano setelah diluncurkannya Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Enggano? Harapan kami, bahasa Enggano sebagai bagian daripada kearifan lokal boleh terjaga di negara kita ini. Harapan kami dengan diterjemahkannya Injil Perjanjian Baru ke dalam bahasa Enggano ini, gereja
ikut ambil bagian dalam melestarikan bahasa Enggano. Harapan kami ke depan untuk dapat dilaksanakannya ibadah dengan tata cara ibadah dalam bahasa Enggano tentunya membutuhkan pelayan-pelayan yang asli dari Pulau Enggano. Iya, tapi meskipun demikian, sukacita kami, bahagianya kami atas terbitnya perjanjian baru bahasa Enggano ini, dalam hati kami sepertinya belum terlalu puas selagi kitab perjanjian lama belum diterjemahkan. Jadi harapan kami ke depan adalah sebagai Parhalado, harapan kami ke depan semoga di waktu yang akan datang Alkitab perjanjian lama juga dapat diterbitkan ke dalam bahasa Enggano. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Lembaga Alkitab Indonesia dan secara khusus kepada pimpinan HKBP agar ini boleh menjadi pertimbangan atau pemikiran para pemimpin yang ada supaya Alkitab Perjanjian Lama bahasa Enggano ini juga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Enggano. Demikian, terima kasih. Ya Uwaika. Salam dari kami seluruh jemaat HKBP PKPE Pulau Enggano, pada seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Salam Enggano, ya Uwaika. Menjelang jubileum 125 tahun Zending di Pulau Enggano yang jatuh pada tahun 2027, masih begitu banyak harapan masyarakat Enggano agar pekabaran Injil di Pulau Enggano tetap bertahan atau bahkan semakin meluas. Setelah Alkitab Perjanjian Baru berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa ibu atau bahasa Enggano, mereka pun memiliki harapan yang sama agar di waktu yang akan datang, Alkitab Perjanjian Lama juga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa ibu atau bahasa Enggano. Atau setidaknya, salah satu bagian dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mazmur, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa ibu atau bahasa Enggano. Dan mereka pun berharap suatu saat nanti tata ibadah mereka bisa menggunakan bahasa Enggano. Saat ini kondisi gereja HKBP PKPE Boboyo masih kosong pelayan dan hanya dilayani oleh para siswa. Ini juga menjadi salah satu kerinduan besar masyarakat Enggano agar semakin banyak pelayan-pelayan Tuhan yang terpanggil dan mau ditempatkan di Pulau Enggano untuk melayani masyarakat Enggano. Sehingga perkabaran Injil di Pulau Enggano semakin meluas dan semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil.